Di awal cerita diperlihatkan seorang pria miskin bernama Jiuk, yang sejak kecil sudah bekerja keras demi bertahan hidup. Sejak kecil Jiuk hidup sendiri karena dibuang oleh ibu dan ayah kandungnya. Sejak saat itulah ia harus merasakan pahitnya hidup di dunia ini. Jiuk memiliki sifat pendiam, dirinya juga sangat lugu dengan yang namanya cinta. Bahkan saat ini walaupun usianya sudah menginjak dewasa, Jiuk belum pernah berpacaran, karena dengan kemiskinan yang ia alami membuat semua orang enggan untuk mendekatinya. Hingga di suatu hari secara tiba-tiba ada seorang gadis kota kaya raya yang mengajaknya untuk menikah dan gadis kaya itu bernama Haeong. Cerita kemudian mundur, Haeong adalah seorang gadis pintar yang bekerja di sebuah perusahaan besar yang cukup terkenal. Perusahaan tersebut bernama Kulbi Education. Sudah bertahun-tahun, Haeong bekerja dan berjuang bersama pacarnya yang bernama Woo-jae, dan keduanya pernah berjanji akan meraih kesuksesan bersama-sama. Suatu hari Haeong menghadiri acara pernikahan dari anak bosnya, dan secara mengejutkan di pernikahan itu ia melihat pacarnya yang sudah bertahun-tahun bersama menikahi anak dari salah satu pemimpin di perusahaan tersebut. Begitu hancurnya perasaan Haeong karena dikhianati oleh kekasih tercinta yang dibutakan oleh uang dan kekuasaan. Haeong benar-benar dibuat hancur, apalagi saat bekerja dirinya harus menyaksikan mantan pacarnya itu naik jabatan hasil mengkhianati cintanya. Haeong yang emosi lantas mengatakan jika dirinya juga akan segera menikah. Sialnya perkataan itu didengar oleh semua rekan kerjanya yang tentu saja langsung memberikan ucapan selamat dengan rencananya itu. Kejadian tersebut membuatnya depresi, karena dengan semua yang telah terjadi dirinya tak bisa mundur lagi dan harus benar-benar menikah. Ia pun lantas mengajak Jiuk untuk menikah, padahal sebelumnya mereka berdua tidak kenal sama sekali. Jiuk yang mendengar hal itu lantas mengabaikannya. Bahkan ia mengira jika Haeong adalah orang gila, sementara itu Haeong dibuat depresi karena dirinya harus memikirkan cara untuk segera mendapatkan pasangan. Haeong tinggal bersama dengan kedua adiknya, adik pertamanya bernama Nam Jayon seorang penulis novel, dan adik satunya lagi bernama Haesung. Mereka berdua adalah anak yatim piatu yang dititipkan kepada ibu kandung Haeong. Di sana Haeong curhat tentang rencananya untuk menikah, namun sampai saat ini belum ada pasangannya. Kedua adiknya lantas menyarankan agar Haeong mendaftar di sebuah aplikasi kencan untuk mendapatkan pasangan. Secara kebetulan di aplikasi tersebut Haeong dengan mudahnya langsung mendapatkan pasangan yang mau diajak menikah. Keesokan harinya Haeong pun langsung memesan tempat dan makanan untuk melangsungkan pernikahannya. Sementara itu Jiuk yang sedang bekerja dihampiri seorang berandal yang sedang membeli rokok. Di momen itu ia tak sengaja melihat nama Haeong yang menjadi pasangan di aplikasi kencan buta berandal tersebut. Dengan sengaja Jiuk langsung menjatuhkan ponsel berandal itu sehingga ponselnya rusak dan mati. Saat hari sudah sore, Jiuk menunggu Haeong yang biasa lewat ke depan tokonya. Saat Haeong lewat Jiuk langsung menghampiri dan mendekatinya untuk memastikan perasaan Haeong. Dan di momen itu juga Jiuk langsung mengatakan jika dirinya bersedia untuk menikah dengan Haeong. Mendengar hal itu seketika Haeong pun bahagia dan senang. Dirinya bahkan langsung mengajak Jiuk untuk mencoba gaun pengantin. Di saat sedang memilih gaun secara mengejutkan Woo-jae atau mantan kekasihnya datang dengan istrinya yang bernama Yilin. Di sana Woo-jae menghina Haeong dengan mengatakan jika Haeong pasti gagal menipu semua orang, karena baginya pasti tak ada satupun pria yang mau menikah dengannya. Namun saat itu secara mengejutkan Jiuk keluar dengan baju pengantin yang menambah ketampanannya. Semua orang terpukau dengan ketampanan Jiuk, apalagi Woo-jae yang secara tiba-tiba merasa cemburu. Keesokan harinya Haeong langsung membagikan undangan pernikahannya, termasuk pimpinan dari perusahaan tersebut yang bernama Tuan Jun juga turut diundang oleh Haeong. Saat membagikan undangan, teman-teman Haeong menanyakan seperti apa Jiuk melamarnya. Pertanyaan itu membuatnya hanya bisa terdiam. Belum juga usai, Woo-jae dengan sengaja menanyakan cincin lamaran Haeong. Lagi dan lagi Haeong hanya bisa terdiam, namun ia menegaskan jika dirinya memang benar-benar akan menikah. Sepulang kerja Haeong langsung mengajak Jiuk untuk membuat sebuah video lamaran, namun naasnya Jiuk menolak, bahkan ia langsung mengusirnya sehingga Haeong pun membuat beberapa video lamarannya sendiri. Namun sayang kedua adiknya menilai jika video itu terlihat palsu dan tak akan ada orang yang mempercayainya. Di tempat lain Jiuk mendapatkan pesan dari seorang gadis bernama Yukyuk yang mengajaknya untuk pergi ke Kanada bersama. Jiuk yang merasa risih lantas memberitahu wanita itu jika dirinya akan segera menikah, dan meminta agar wanita itu tidak mengganggunya lagi. Di hari itu Haeong pergi menyewa cincin di salah satu toko perhiasan.
Saat menghampiri Jiuk ia tak menemukan keberadaan Jiuk, bahkan saat itu ia tak sengaja terkunci di dalam toko dengan lampu yang mati. Di tengah kondisi itu ada sebuah cahaya yang menuntunnya, di depannya ada sebuah lamaran yang disusun rapi menggunakan jeli. Tak berselang lama Jiuk datang dan secara resmi melamar Haeong dan meminta agar Haeong menerima lamarannya. 손님이 제일 좋아하는 거니까 아직 가질 수 있어요. Sambil merapikan kembali jeli yang sudah disusun, Jiuk bercerita jika dirinya juga harus menikah agar mantan pacarnya yang ada di Kanada tidak mengganggunya lagi. Setelah selesai, Haeong memberikan cincin yang tadi ia sewa. Mereka sepakat jika 1 jam setelah menikah nanti mereka akan langsung cerai dan melupakan semua pernikahan itu. Di tengah malam yang sunyi itu diperlihatkan Kang Ha-jun atau pewaris dari perusahaan Kulbi Education. Di malam itu ia tak sengaja menemukan iPad milik ibunya. Di iPad itu ia menemukan fakta jika selama ini ibunya selalu membaca novel khusus dewasa. Kang Ha-jun yang kesal langsung mengomentari novel itu dengan komentar yang sadis. Hal itu ia lakukan agar si penulis novel merasa malu dan berhenti menulis novel, sehingga ibunya juga berhenti membaca novel dewasa tersebut, dan ternyata penulis novel itu adalah Jayon, adik angkat dari Haeong. Di hari berikutnya, hari yang dinanti pun telah tiba, pernikahan palsu antara Haeong dan Jiuk resmi diadakan. Semua tamu undangan nampak memadati lokasi pernikahan, termasuk ibu Haeong yang memaksakan diri menghadiri pernikahan anak kandung satu-satunya itu. Dan acara pun dimulai. Saat itu sepatunya tak sengaja terlepas. Jiuk datang membantu dan keduanya keluar untuk menyambut para tamu undangan. Saat Jiuk memeluk ibunya Haeong merasa bahagia melihat pernikahan itu. Namun Haeong merasa berdosa karena telah membohongi ibu kandungnya sendiri. Setelah serangkaian acara selesai, sesuai janji yang disepakati Jiuk pun menceraikan Haeong dan mengembalikan cincin pernikahan, namun di saat bersamaan Woo Jae dan Yilin menyapanya sehingga mereka pun gagal untuk bercerai. Yilin menanyakan hotel yang akan Haeong gunakan untuk berbulan madu. Haeong lantas menjawab jika dirinya akan ke hotel yang sudah disediakan oleh perusahaan. Sialnya Woo Jae dan Yilin juga akan pergi ke sana, sehingga Haeong pun lantas memohon agar Jiuk mau ikut bersamanya ke hotel yang dimaksud, agar kebohongan ini tidak dicurigai oleh Woo Jae dan juga Yilin. Sesampainya di hotel, Haeong tidak diberikan sedikit pun celah oleh Yilin dan Woo Jae, yang ingin membuktikan pernikahan palsu mereka itu. Yilin dan Woo Jae bahkan sengaja memesan kamar yang berdampingan langsung dengan kamar Haeong dan juga Jiuk. Saat Jiuk pamit pulang, Yilin keluar dan mengajak mereka untuk sarapan pagi bersama di esok hari. Hal itu membuat Haeong meminta agar Jiuk menginap sekali saja bersamanya dan ia berjanji akan menjaga jarak dengan Jiuk. Di dalam kamar hotel, mereka menghitung uang angpau bersama sambil mendengarkan cerita dari Jiuk. Diceritakan Jiuk adalah anak haram hasil hubungan terlarang antara ibu dan ayah kandungnya. Sejak bayi Jiuk dititipkan kepada neneknya karena ibunya memilih kabur ke Kanada, karena malu telah melahirkan anak di luar pernikahan. Semenjak saat itu ia sudah terbiasa hidup miskin, bahkan dirinya hanya diberikan air putih saja di saat membutuhkan ASI sebagai penunjang makanan bayi pada umumnya. Haeong benar-benar dibuat terdiam mendengar semua cerita itu. Ia tak menyangka jika ada orang yang sudah hidup susah sejak dilahirkan. Sementara itu di tempat lain, Jayon yang membaca komentar jahat dari Kang Ha-jun merasa sakit hati, dan melaporkan komentar itu ke pihak kepolisian sebagai tindakan pencemaran nama baik. Di hari berikutnya, Jiuk mengantar Haeong ke bandara karena akan pelatihan di Amerika sebagai syarat untuk kenaikan jabatan. Haeong tak lupa memberikan upah karena Jiuk sudah bersedia menjalani pernikahan palsu. Dirinya berpesan agar Jiuk melupakannya dan seolah-olah tidak pernah bertemu dengan Haeong. Saat di dalam pesawat Haeong terkejut karena Jiuk mengembalikan uangnya. Di dalam amplop itu juga ada sebuah surat yang Jiuk berikan untuknya, yang berisi ucapan selamat dan harapan semoga Haeong bisa mewujudkan cita-cita dan selalu bahagia menjalani kehidupannya. Singkat cerita 3 bulan telah berlalu, Haeong telah berhasil mendapatkan jabatan yang ia incar. Hal yang pertama kali ia lakukan adalah memamerkan jabatan tersebut kepada Woo Jae. Ia menambahkan jika dirinya mampu mendapatkan jabatan itu tanpa harus menyakiti perasaan orang lain. Saat Haeong hendak menemui Jiuk, dirinya pergi ke toko tempat Jiuk biasa bekerja, namun kini di toko itu hanya ada pegawai baru. Di tempat lain, kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jayon kini sudah naik ke pengadilan. Ayah kandung Ha-jun yang bernama Tuan Bok sangatlah marah, dirinya bahkan menyuruh Kang Ha-jun untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.
dan jika masalah itu tidak selesai dalam waktu 1 bulan, maka Kang Ha-jun akan dihapus sebagai pewaris dari perusahaan Kulbi Education. Kang Ha-jun langsung mendatangi kantor polisi. Ia sengaja berdandan miskin agar orang-orang tidak mengenalinya. Di sana juga ada Jayon yang kini sudah berhasil mengetahui wajah dari orang yang sudah menghinanya. Namun saat berpapasan Jayon malah kabur seperti orang ketakutan. Singkat cerita, sudah beberapa hari Haeong belum juga mengetahui kabar dari Jiuk. Entah mengapa dirinya kini tiba-tiba selalu memikirkan Jiuk. Dirinya juga merasa sedikit berdosa karena berkat Jiuk ia bisa mendapatkan jabatan tinggi di Kulbi Education. Sedangkan di tempat lain Jiuk kini dihampiri oleh seseorang yang sangat misterius dan hendak membawanya ke suatu tempat. Dan di hari berikutnya Haeong kini resmi menduduki jabatan tinggi yang selama ini ia incar. Di pagi itu secara mengejutkan Jiuk muncul di kantor Kulbi Education, dan menyampaikan jika dirinya sangat merindukan Haeong. Jiuk juga menambahkan jika kini dirinya akan bekerja di perusahaan tersebut. Mendengar Jiuk yang akan bekerja di sana lantas membuat Haeong takut. Dirinya tak ingin jika semua teman kerjanya mengetahui jika Jiuk adalah suaminya, karena sebelumnya Haeong sudah memberitahu semua teman kerjanya jika suaminya telah meninggal dunia akibat sebuah kecelakaan. Jiuk tidak bisa memberitahu Haeong alasan dirinya bekerja di sana, namun yang pasti keberadaannya di sana adalah paksaan dari orang lain. Jika perintah tersebut tidak Jiuk turuti maka ibunya yang ada di Kanada akan celaka. Entah apa yang telah terjadi, namun yang pasti Jiuk kini berada dalam kendali dan kekuasaan orang misterius tadi. Kemudian saat di luar, Haeong tak sengaja melihat seorang anak yang terlihat kesakitan. Saat dihampiri, anak tersebut penuh dengan luka akibat pukulan. Haeong yang menyadari jika anak itu pasti disiksa oleh orang tuanya lantas merekam anak kecil itu. Secara tak terduga, ayah dari anak itu mengetahui apa yang Haeong lakukan. Pria itu lantas langsung menghentikan aksi dari Haeong. Jiuk yang melihat hal itu lantas bergegas menolong Haeong. Akibat perkelahian tersebut semuanya pun harus dibawa ke kantor polisi. Untungnya saat itu ada seorang pengacara yang dikirim langsung oleh perusahaan untuk membebaskan Haeong dan Jiuk. Pengacara itu berkata jika dirinya dikirim untuk Tuan Jiuk, bukan untuk Haeong. Mendengar hal itu seketika Haeong pun terkejut dan tak menyangka jika karyawan baru seperti Jiuk sudah mendapatkan keistimewaan dari perusahaan. Jiuk sendiri juga kebingungan dengan maksud perintah ia harus bekerja di sana. Namun yang pasti kebingungan itu hanya bisa dijawab oleh orang misterius yang telah menemuinya kemarin. Setelah semuanya beres, Haeong mengobati luka yang ada di wajah Jiuk. Di momen itu semua rasa penasaran Haeong dengan sosok Jiuk kembali muncul. Sepulangnya Haeong, orang misterius yang kemarin menghampiri Jiuk datang menjemput Jiuk. Orang tersebut adalah manajer di perusahaan Kulbi Education yang bernama Tuan Yang. Tak hanya itu saja, Tuan Yang bahkan memberikan sebuah apartemen mewah untuk Jiuk. Tuan Yang juga memberikan sebuah kartu kredit dan 1 unit mobil untuk memenuhi kebutuhan Jiuk. Jiuk lantas menanyakan maksud dari semua ini, namun Tuan Yang hanya bisa menjawab jika semua ini bukanlah rencananya. Tuan Yang hanyalah suruhan dari orang yang kini terus memantau Jiuk, karena Jiuk diharuskan untuk merebut Kulbi Education dari pimpinan saat ini. Sementara itu, Kang Ha-jun yang dipanggil oleh ayahnya atau pemimpin Kulbi Education saat ini, ayahnya itu menegaskan jika Kang Ha-jun harus segera menyelesaikan masalah komentar jahat dengan Jayon, dan jika kasus tersebut sampai ke publik, ia tak akan segan-segan untuk menendang anaknya keluar dari perusahaan itu, karena menurutnya, memimpin perusahaan membutuhkan kemampuan yang cukup, apalagi banyak orang yang mengincar posisinya itu. Saat akan menandatangani perjanjian, ibunya Kang Ha-jun menghentikannya. Ia menyuruh pengadilan untuk menulis sebuah perjanjian lagi yang berisi jika suaminya mencoreng nama baik perusahaan, maka semua aset perusahaan akan jatuh kepadanya. Sementara itu di kantor secara mengejutkan Jiuk bergabung ke dalam tim Haeong, dan hal itu semakin membuat Haeong takut jika semua orang akan curiga jika Jiuk adalah suaminya. Haeong yang kini sudah mempunyai jabatan memanfaatkan jabatannya itu dengan mengajak semua pegawainya untuk mabuk bersama. Di tengah kondisinya yang sedang mabuk, Haeong mengancam Jiuk agar tidak memberitahu semua orang jika dirinya adalah suami Haeong, karena baginya Jiuk adalah sebuah bom waktu yang bisa menghancurkan karirnya kapanpun. Sialnya pembicaraan itu ternyata didengar langsung oleh rekan kerja mereka, namun Haeong tidak menyadarinya. Walaupun sudah mencaci maki Jiuk, Haeong tetap meminta agar Jiuk mengantarkannya pulang.
saat di dalam mobil Jiuk merasa bersalah dan akan segera pergi dari perusahaan itu. Ia tak peduli dengan apa yang akan terjadi, yang pasti Jiuk memilih menyelamatkan Haeong daripada kehidupannya. Namun di momen itu, Haeong malah tidur dan tidak mendengarkan percakapan Jiuk tersebut. Keesokan harinya Jiuk berencana resign dari perusahaan, namun sebelum itu ia mendengar kabar jika Haeong dipanggil oleh Dewan Perusahaan. Percakapan Haeong yang menyebut Jiuk sebagai bom waktu dilaporkan oleh salah satu rekannya yang membuat kini Haeong berada dalam masalah besar. Dewan Perusahaan memutuskan untuk memecat Haeong, namun sebelum itu terjadi secara tiba-tiba Jiuk datang dan langsung menggenggam tangan Haeong sambil berkata jika dirinya adalah suami sah dari Haeong. Entah apa yang sudah terjadi, semua dewan perusahaan yang dianggap tidak pernah memberikan ampun kepada siapapun, dengan mudahnya menuruti dan mempercayai percakapan Jiuk itu sehingga Haeong aman dari pemecatan. Akibatnya mereka berdua pun harus membuat pernyataan resmi. Awalnya Haeong tak bisa menjawab, namun Jiuk pandai mencari alasan dan memberitahu alasan mengapa Haeong melakukan itu. Ia berkata jika dirinya sudah melakukan kesalahan besar sebagai seorang suami dan pantas jika Haeong menganggapnya telah meninggal dunia. Namun kini hubungannya dengan Haeong sudah kembali membaik. Sementara itu masalah kembali menimpa Kang Ha-jun, karena ibunya sangat marah bahkan akan mengambil alih kasus itu. Ibunya berkata dengan uang semuanya bisa dilakukan dan ia akan balik menyeret Jaeyeon ke pengadilan. Mendengar rencana licik itu, Kang Ha-jun pun menolak, karena dirinya merasa mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Di tempat yang berbeda, Haeong yang harus kembali bersandiwara hendak membeli cincin pernikahan yang sebelumnya ia sewa, namun ternyata cincin itu sudah dibeli oleh Jiuk dengan alasan yang belum diketahui. Hal itu membuat Haeong terkejut dan berpikir apakah Jiuk jatuh cinta dan suka terhadapnya. Di pagi berikutnya Jiuk bersiap bekerja sambil memakai cincin pernikahannya dengan Haeong. Sebelum berangkat Pak Yang datang untuk menanyakan kebenaran pernikahan dari Jiuk. Pak Yang merasa kecolongan karena telah kehilangan informasi selama itu. Karena jika ia mengetahui sebelumnya sudah dipastikan jika Jiuk tidak akan dibiarkan untuk menikah, apalagi dengan Haeong yang dinilai wanita gila kekuasaan. Mendengar penghinaan itu, Jiuk pun marah, namun lagi dan lagi ia tak bisa marah kepada Pak Yang karena ia juga tahu jika Pak Yang hanyalah utusan dari seseorang yang kini sedang memerintahkannya. Sebelum pergi Jiuk menaruh alat perekam untuk mengetahui dalang dari semuanya. Pagi itu Jiuk menjemput Haeong untuk berangkat kerja bersama. Hal itu dilakukan untuk menyembunyikan sandiwara mereka. Di hari itu Jiuk dan Haeong akan menyatakan rencana dari tim mereka. Namun sebelum itu mereka terlebih dahulu harus memberitahu Kang Ha-jun sebagai ketua pelaksana. Saat itu Pak Yang muncul dan memberitahu Kang Ha-jun, jika masalah pencemaran nama baiknya telah selesai dan Jaeyeon mau berdamai. Serta di momen itu disadari oleh Jiuk yang mengerti apa maksud dan tujuan dari Pak Yang. Tak hanya itu saja, Jiuk sudah mendengar rekaman yang ia sembunyikan. Ternyata Pak Yang adalah orang suruhan dari pimpinan Kulbi Education atau ayahnya Kang Ha-jun. Setelah itu, Haeong dan Jiuk kemudian menyampaikan rencana dari tim mereka. Keduanya mampu meyakinkan para investor sehingga semua rencananya disetujui. Sebagai penghargaan, pimpinan Kulbi Education mengajak Haeong dan Jiuk untuk makan malam bersama. Akhirnya Jiuk bisa bertemu dengan orang yang selama ini mengawasinya. Setelah bertemu dengan pimpinan Kulbi Education, akhirnya Jiuk pun mengetahui maksud pimpinan itu. Diceritakan pimpinan Kulbi Education yang bernama Bokyu itu adalah ayah kandung Jiuk namun kabur setelah ibunya melahirkan Jiuk. Kini ia mengerti maksud dari rencana yang dilakukan oleh ayahnya, yaitu pimpinan dari Kulbi Education atau Bokyu sedang menebus kesalahan yang pernah ia lakukan. Di sana Bokyu bahkan menanyai Haeong dengan pertanyaan seperti layaknya seorang mertua. Jiuk yang merasa kesal lantas memotong pembicaraan dan berkata jika dirinya mempunyai latar belakang yang buruk, karena ia lahir dari seorang ibu yang dikhianati oleh seorang bajingan tak bertanggung jawab, yang sudah menjadikan kelahirannya sebagai penghancur kehidupan ibunya sendiri. Semua orang terdiam, ibunya Kang Ha-jun atau istri sah pimpinan Kulbi Education sampai bersimpati dengan nasib yang menimpa Jiuk, karena biasanya kelahiran seseorang dianggap sebagai anugerah yang didambakan. Namun akibat dari bajingan itu membuat dirinya dianggap sebagai musibah oleh ibunya sendiri. Makan malam itu berjalan buruk karena semua orang memutuskan untuk mabuk. Di pagi berikutnya, Jiuk memberitahu Pak Yang jika dirinya akan meninggalkan apartemen itu. Jiuk juga menambahkan jika ia tak ingin tahu siapa ayahnya, yang ingin ia tahu hanyalah alasan ayahnya menelantarkan ia dan ibunya dahulu dan bukannya bertanggung jawab.
Di hari itu Haeong membiarkan Jiuk untuk tinggal di atap rumahnya. Hal itu sengaja dilakukan agar terlihat realistis jika mereka benar-benar menikah. Haeong juga kasihan jika setiap pagi Jiuk harus berjalan jauh hanya untuk menjemputnya, dan oleh karena itu ia pun memberikan atap rumahnya itu untuk Jiuk tinggali. Kamar itu tak asing bagi Jiuk, bahkan di dalam kamar itu ia mendapatkan foto dirinya dengan ibu Haeong 10 tahun yang lalu. Diceritakan sejak kecil Jiuk dibesarkan oleh neneknya, namun sebelum meninggal neneknya terlebih dahulu menitipkan Jiuk kepada ibu Haeong. Di tempat lain, Jaeon menemui Kang Ha-jun yang sedang menyelesaikan tugas terakhirnya sebagai syarat perdamaian, namun di momen itu Kang Ha-jun yang tak ingin diketahui oleh asistennya lantas membawa Jaeon pergi dan berlari bersama. Jaeon merasa bahagia, ia akhirnya bisa merasakan masa kecilnya kembali dan siapa sangka momen itu juga mampu membuka hati kecil dari Kang Ha-jun. Di saat ia sedang bekerja Kang Ha-jun terus memikirkan Jaeon, sedangkan di tempat lain Haeong mengundang semua rekan kerjanya untuk berpesta di rumah. Hal itu ia lakukan agar semua orang semakin percaya dengan pernikahan palsunya. Setelah serangkaian pesta selesai, Jiuk membantu Haeong membereskan rumah. Di sela-sela waktu Haeong meminta maaf karena akibat dirinya hidup Jiuk jadi tak bebas. Haeong juga menyarankan agar Jiuk menjalani pacaran dengan orang lain, dan ia tak keberatan jika harus bercerai agar Jiuk bisa bebas dari semua tanggung jawab yang palsu ini. Jiuk yang merasa canggung kemudian naik ke kamarnya. Di dalam kamar ia hanya bisa memandangi foto pernikahan palsunya dengan tatapan penuh makna. Saat itu Haeong tiba-tiba menghampirinya dan tanpa basa-basi langsung mencium Jiuk. Haeong berkata jika hal itu dilakukan hanya karena saat itu Woo-jae sedang memantau mereka berdua. Mendengar alasan itu Jiuk pun tak terima, dirinya juga memiliki hak jika ciuman mereka tak memiliki arti, dan ia pun langsung memaksa Haeong untuk berciuman lagi. Akibat hal itu di esok harinya Haeong pun marah-marah kepada Jiuk, dirinya bahkan tak segan-segan menindas Jiuk. Hingga saat ia tak puas memarahi Jiuk, Haeong langsung menghampiri kamar Jiuk dan terkejut, jika di dalam kamarnya tak ada apapun selain foto pernikahan palsunya dengan Jiuk. Haeong pun merasa bersalah dan ia mulai merasakan rasa cinta terhadap Jiuk. Di tempat yang berbeda, Jaeon akhirnya secara resmi berdamai dengan Kang Ha-jun, namun di momen itu ia tak sengaja melihat ayah kandungnya, ia pun langsung bergegas pergi sambil menarik tangan Kang Ha-jun. Diceritakan ayah kandung Jaeon itu adalah seorang residivis dari kasus penghilangan nyawa orang, dan kini ayahnya itu sudah bebas dari penjara. Sedangkan Jiuk yang merasa bersalah karena telah mencium Haeong lantas menulis dan berjanji dia tidak akan mencium Haeong lagi. Namun bukannya senang, Haeong malah justru semakin marah dan membencinya. Haeong mengajak Jiuk untuk berkeliling mencoba-coba ranjang dan mencari yang ternyaman. Di saat itu Haeong terpesona dengan Jiuk karena sempat mengatakan jika ia menyukai Haeong. Haeong kemudian meminta Jiuk untuk menunggu, ia akan bersedia berpacaran saat sudah tak lagi memikirkan pekerjaan dan jabatan. Jiuk tentu saja senang dan ia bersedia akan menunggu sampai saat itu tiba. Sesudah itu Pak Yang tiba-tiba datang menemui Jiuk. Ia berkata jika Pak Yang sudah dipecat karena istri Tuan Bok sudah mengetahui identitas Jiuk yang menjadi anak dari hasil hubungan gelap, Jiuk harus segera mengambil langkah untuk melindungi diri dan istrinya yaitu Haeong. Jiuk memilih tak memikirkan hal itu, dirinya hanya peduli dengan perasaannya kepada Haeong. Di saat sedang berciuman secara tiba-tiba Kang Ha-jun datang dengan panik menanyakan apakah benar jika Jiuk adalah anak dari ayah kandungnya. Semuanya pun panik termasuk Haeong, karena kini ia menjadi istri dari putra pertama pimpinan Kulbi Education. Kang Ha-jun yang merasa posisinya terancam tak pikir panjang, ia langsung memecat Jiuk dan juga Haeong, dan menegaskan jika hanya dirinya lah satu-satunya orang yang akan menjadi pewaris dari Kulbi Education. Kang Ha-jun kemudian langsung menemui ayahnya yang saat itu sedang dimarahi istrinya, setelah mengetahui jika suaminya memiliki anak haram dari selingkuhannya. Kembali ke Jiuk dan Haeong, bukannya sedih atau kecewa setelah dipecat, Haeong malah semakin bersemangat dan ia sangat berharap jika Jiuk bisa mengambil alih Kulbi Education dari Kang Ha-jun. Keesokan harinya, ancaman Kang Ha-jun memang benar-benar terjadi karena Haeong dan Jiuk telah resmi dipecat. Jiuk pun marah dengan keputusan itu, dirinya bahkan sampai berani melabrak Kang Ha-jun. Ia meminta agar Kang Ha-jun tidak memecat Haeong karena Haeong tidak ada kaitannya sama sekali dengan dirinya.
dan Jiuk juga akan menceraikan Haeong secepat mungkin agar Haeong tidak jadi dipecat. Kang Ha-jun kemudian menjawab jika dirinya tidak mempedulikan Haeong, yang ia inginkan hanya agar Jiuk pergi ke luar negeri untuk selamanya, dan jika bisa Kang Ha-jun ingin Jiuk meninggal dengan penuh penyesalan. Di tengah kondisi yang kacau, Haeong mampu hadir untuk menyemangatinya. Haeong berpesan jika dirinya tak akan keberatan dengan pemecatannya, yang ia harapkan Jiuk harus bisa merebut apa yang harusnya ia dapatkan. Untuk mencairkan suasana, keduanya pun memutuskan untuk pergi berlibur bersama. Beberapa tempat telah mereka kunjungi, dan di sela-sela waktu akhirnya Haeong mau menceritakan sebuah rahasia yang sangat besar. Ia bercerita jika ayahnya telah meninggal dunia karena dibunuh oleh seseorang. Di tempat berbeda, Jaeon yang hendak pulang dibuat ketakutan ketika melihat ayahnya yang seorang residivis sedang mengunjungi rumahnya. Kembali ke Haeong, Haeong mendapatkan informasi jika ayah kandung Jaeon telah bebas. Seketika ia pun bergegas pergi karena kini keselamatan Jaeon sedang dalam bahaya. Setibanya di rumah, ketakutannya memang benar terjadi. Jaeon sedang didekap oleh seseorang. Jiuk lantas langsung menghentikan aksi orang itu. Namun ternyata orang itu adalah Kang Ha-jun. Semua orang tentu saja terkejut, terutama Haeong karena baru mengetahui jika adiknya mengenal Kang Ha-jun. Kang Ha-jun lantas langsung menjelaskan awal pertemuan mereka, dan ia akhirnya mengatakan jika ia sangat jatuh cinta kepada Nam Jaeon. Haeong langsung marah mendengar perkataan itu, bahkan saat itu Jaeon juga akhirnya mengakui perasaannya yang juga mencintai Kang Ha-jun. Haeong pun marah kepada Jaeon. Namun Jaeon yang tahu diri langsung menjelaskan jika dirinya hanya bisa mencintai dan tak akan bisa memiliki Kang Ha-jun, karena ia juga sadar jika status mereka sangatlah jauh berbeda. Sementara itu di kamar Jiuk, kedua kakak beradik yang berbeda ibu ini akhirnya berdamai. Jiuk bahkan mengalah rela tidur di lantai demi adiknya sendiri agar tidak kedinginan. Saat pagi tiba, Haeong langsung memperingati bosnya itu agar tidak coba-coba mendekati adiknya, karena ia tak akan segan-segan lagi untuk melenyapkan Kang Ha-jun, jika Kang Ha-jun masih memaksakan keinginannya. Akan tetapi Jaeon yang tak bisa membohongi perasaannya justru malah semakin sering menemui Kang Ha-jun. Dirinya bahkan meminta izin agar mereka melakukan riset di Kulbi Education sebagai referensi untuk novel selanjutnya. Kang Ha-jun tentu saja senang dan mereka pun berduaan di dalam perusahaan yang sangat sepi itu, hingga akhirnya mereka pun bermesraan. Sementara itu Haeong sedih karena ia harus mendengar berita buruk, akibat Jiuk akan pergi ke luar negeri untuk selamanya. Awalnya Haeong berpura-pura tak peduli, namun setelah Jiuk pergi ia tak bisa menahan tangisnya. Namun siapa sangka Jiuk tak benar pergi dan akhirnya mengetahui perasaan Haeong yang sesungguhnya terhadap Jiuk, dan pada akhirnya mereka pun bermesraan setelah setengah tahun menikah. Kembali ke Jaeon dan Kang Ha-jun, setelah puas bermesraan Jaeon menegaskan jika ciuman itu akan menjadi yang pertama dan terakhir, karena kini ia akan melupakan semua rasa cintanya terhadap Kang Ha-jun. Di saat yang bersamaan, kebahagiaan juga tak lama dirasakan oleh Haeong, karena ia tak sengaja menemukan sebuah fakta jika ternyata Jiuk adalah salah satu dari anak yatim piatu yang dibesarkan oleh ibu kandungnya. Haeong merasa dibohongi oleh Jiuk dan puncaknya ia pun pergi dan tak ingin menemui Jiuk lagi. Sepeninggalnya Haeong dan Jiuk, saat malam semakin larut ayah kandung Jaeon akhirnya bisa masuk ke dalam rumah. Ia tak segan-segan lagi dan hendak membunuh Jaeon. Namun untung saja Kang Ha-jun yang saat itu hendak menemui Jaeon berhasil menggagalkan aksi ayahnya Jaeon itu sehingga Jaeon bisa selamat. Di saat ayahnya Jaeon hendak dibawa oleh polisi, Haeong dan Jiuk datang di sana. Akhirnya Haeong mengetahui jika ayah Jaeon adalah pelaku yang sudah membunuh ayahnya. Jaeon langsung mengaku jika ia sudah mengetahui hal itu sejak lama. Namun ibunya Haeong meminta merahasiakannya dan kini Jaeon pun pasrah jika Haeong akan mengusirnya. Namun Haeong tak sekejam itu, ia sadar jika yang salah bukanlah Jaeon dan oleh karena itu ia meminta agar Jaeon tidak usah lagi merasa bersalah. Kemudian Kang Ha-jun dan Jaeon dirawat di rumah sakit. Di sana Jaeon meminta maaf karena akibat ayahnya kini Kang Ha-jun harus dirawat. Namun Kang Ha-jun tidak masalah akan hal itu. Satu hal yang pasti jika kini Ha-jun sangat mencintai Jaeon. Bahkan setelah mengetahui fakta yang selama ini Jaeon pendam, dan pada akhirnya mereka pun berciuman kembali sebagai penanda dimulainya babak baru di kehidupan mereka.
Di waktu yang sama di tempat yang berbeda, Haeong yang terbangun karena suara telepon harus merasakan kesedihan di saat ibu kandungnya kini telah meninggal dunia. Semua orang bersedih akan berita duka itu, termasuk semua anak-anak yatim yang dahulu dibesarkan oleh Ibu Haeong. Ibu Haeong langsung dimakamkan di samping ayahnya yang sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Di tengah malam yang sepi, terlihat Jiuk yang membawa kopernya dan pergi meninggalkan rumah. Hal itu terjadi karena tadi siang seusai pemakaman Haeong melepaskannya. Haeong bahkan mengambil kembali cincin pernikahan dan ia berharap jika Jiuk bisa menemukan kebebasan dan kebahagiaannya sendiri. Hari-hari telah berlalu, suatu hari Kang Ha-jun mengajak Haeong untuk pergi ke bandara karena di hari itu Jiuk akan pergi ke Kanada. Namun Haeong terlihat cuek, bukan tak peduli, namun ia tak ingin memberikan kesedihan lagi kepada Jiuk. Dan singkat cerita 6 bulan telah berlalu, Kulbi Education kini berkembang pesat dan banyak investor yang berdatangan. Di tengah kesuksesan itu, Haeong memutuskan untuk berhenti dan akan membangun perusahaannya sendiri. Akan tetapi membangun perusahaan tentu saja membutuhkan dana yang cukup besar, ia pun terpaksa menjual rumah lama milik mendiang ibunya. Akan tetapi sayangnya pembeli yang hendak membeli rumah itu ternyata Jiuk yang datang kembali bersama seorang perempuan. Sementara itu terlihat kebahagiaan yang akhirnya bisa Jaeon rasakan, karena saat itu Kang Ha-jun secara resmi melamar Jaeon dan ia menambahkan jika kedua orang tuanya sudah merestui hubungan mereka berdua. Singkat cerita beberapa hari telah berlalu, karena Haeong gagal menjual rumah kepada Jiuk, ia pun memohon agar Kang Ha-jun mau berinvestasi ke perusahaannya. Kang Ha-jun tentu saja tertawa karena perusahaan yang digadang-gadang akan menjadi pesaing Kulbi Education kini mengemis dana investasi. Namun untungnya Kang Ha-jun tetap mau berinvestasi kepada Haeong. Di tengah kebahagiaan itu, ia tak sengaja mendengar gosip jika Jiuk sudah kembali dan akan segera menikah. Haeong tentu saja sangat terkejut, ia sangat bersedih dan kecewa akan berita itu. Ia juga mengunjungi toko tempat Jiuk dahulu bekerja, tempat dimulainya semua kenangan yang sebelumnya belum ia rasakan dan Haeong menangis mengingat semua itu. Di tengah suasana hati yang rapuh itu, Jiuk muncul dengan memberikan sebuah surat undangan pernikahan. Haeong hanya bisa mengucapkan selamat atas pernikahan Jiuk kali ini, dan ia berharap jika istri Jiuk nanti bisa merawat Jiuk dengan baik. Haeong pun pergi dengan hati yang sangat hancur. Jiuk merasa bersalah dan ia langsung menyusul dan menarik Haeong. Jiuk mengatakan jika dirinya sangat mencintai dan akan terus mencintai Haeong sampai kapanpun. Ia juga menambahkan jika dirinya membagikan surat undangan pernikahan itu milik adik perempuannya, bukan milik Jiuk, dan Jiuk tidak akan menikah. Jiuk mengatakan hal itu saat dalam kondisi mabuk, dirinya tak bisa lagi menahan kesadarannya dan setelah mengucapkan berita itu, Jiuk pun tak sadarkan diri. Haeong kemudian membawa Jiuk ke rumahnya dan tidur di samping Jiuk, namun sayang saat pagi menjelang Haeong kembali mendapati Jiuk yang kini telah pergi. Haeong benar-benar tak ingin kehilangan Jiuk. Seperti orang ketakutan Haeong terus mencari Jiuk, hingga saat mereka sudah bertemu, Haeong langsung menyatakan perasaannya dan mereka pun akhirnya bisa kembali bersama. Dan drama Korea ini pun tamat, ditutup ending yang cukup bahagia. Sekian alur cerita kali ini, terima kasih buat kalian yang masih setia hingga kini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.